Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hari ini kita akan kuliah asinkron ya. Jadi ini rekaman video untuk materi minggu ini adalah eh, adaptasi iklim ya. Saya share slide-nya. Nah, ya. Jadi merupakan minggu yang ke-14 ya tentang adaptasi iklim. Jadi setelah kita tahu beberapa bahaya yang udah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya tentang ecosystem threats, terus ya, ecosystem service, dan kemarin minggu lalu ada MPA. Nah, ini salah satu topik juga yang akan berdampak pada ekosistem kita, ya, itu adalah eh, perubahan iklim, ya, perubahan iklim. Jadi definisi dari eh, adaptasi iklim itu adalah saya sudah tulis di sini dengan bahasa Indonesianya adalah penyesuaian di alam atau di masyarakat yang merupakan respon ya. Jadi penyesuaian itu merupakan respon dari stimuli ya. Stimuli itu ada tiga di sini. Ada variasi, ekstrim, dan perubahan nyata yang diekspektasi dari iklim. Ya, jadi ada perubahan misalnya variasi iklim, iklim ekstrim, atau perubahan iklim, dan itu bisa yang sudah benar-benar terjadi atau yang akan diekspek atau yang akan diperkirakan akan terjadi. Nah, itu yang bertujuan untuk mengurangi dampak atau mengambil keuntungan dari kejadian stimuli iklim itu sendiri. Ya, jadi ada dua tujuannya. Pertama, dia mengurangi dampak dari perubahan iklim atau stimuli iklim itu, ataupun dia juga mengambil keuntungan. Ya, jadi nggak semua perubahan iklim itu dia merugikan. Ada beberapa faktor yang memang dia bisa kita ambil manfaatnya. Ya, contohnya hujan gitu ya. Hujan ekstrim itu kita secara tidak langsung kita mendapatkan sumber daya air yang cukup banyak ya. Pertanian masih jadi lebih kelebihan sumber daya air gitu untuk pertanian terutama. Terus cadangan air kita di waduk, di tambak, di sungai-sungai melimpah. Ya, jadi perubahan iklim itu tidak hanya berdampak buruk tetapi juga ada dampak baiknya ya. Eh, Terus untuk perubahan iklim sendiri di sini ada gambarnya gitu ya, perubahan iklim. Terus kita adaptasi ya, adanya perubahan dan adaptasi ya. Kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan itulah yang disebut dengan adaptasi iklim ya. Ada tiga konsep di sini ya. Yang pertama resilience atau ketahanan. Kita harus tahan terhadap adanya perubahan iklim tersebut ya, atau adanya variasi iklim atau adanya iklim ekstrim gitu, ekstrim iklim. Nah, itu kita harus yang pertama adalah ketahanan. Yang kedua ada sustainability atau keberlanjutan. Nah, jadi iklim ini dia eh, jangka panjang. Nah, kita harus bisa tahan. Yang pertama, yang kedua kita harus bisa keberlanjutan. Ya, kita bisa bertahan secara terus-menerus. Ya, atau kita bisa eh, membuat misalnya energi baru terbarukan yang berkelanjutan. Nah, itu akan mengurangi dampak dari si perubahan iklim tersebut. Yang ketiga adalah adaptive capacity. Di sini maksudnya adalah peningkatan kapasitas terhadap perubahan iklim. Nah, di sini. Jadi dia lebih beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, ya. Jadi ini meningkatkan kapasitas kita, diri kita atau masyarakat secara umum untuk lebih tahan terhadap perubahan iklim. Ya, itu. Selanjutnya, nah ini konsepnya, ya konsepnya dari Smith et al. 2002 itu yang pertama adalah yang tadi ya adanya
climate related stimuli tadi yang ada perubahan iklim, iklim ekstrim atau adanya variasi iklim. Ya, jadi sebuah fenomena yang berubah secara waktu dan ruang. Gitu. Terus apa yang harus diadaptasi atau siapa yang harus diadaptasi? Nah, ini bisa sistem iklim tersebut. Ya, definisi dari iklim tersebut atau karakteristiknya. Ya, jadi misalnya karakteristik iklim di Indonesia. Kita sepanjang tahun itu panas terus. Nah, dengan adanya perubahan iklim, apakah temperaturnya itu makin panas, temperatur udaranya gitu misalnya. Nah, dia harus kita rubah ya temperatur udaranya itu eh, definisinya untuk perubahan iklim itu kita harus bisa rubah. Ya, jadi misalnya temperatur ekstrim adalah ketika derajat temperaturnya mencapai 30 derajat Celcius gitu. Ya, terus karakteristiknya juga kita bisa harus rubah atau definisinya dirubah ya. Jadi misalnya ciri-ciri hujan ekstrim adalah ketika karakteristiknya dia membuat banjir, gitu ya, banjir yang bisa merendam sampai 1 meter gitu ya. Terus bagaimana adaptasi itu terjadi? Itu bisa dari prosesnya atau bisa dari hasilnya ya. Misalnya proses banjir tadi gitu ya, kita bisa beradaptasi dengan meninggikan rumah kita. Nah, meninggikan rumah kita agar kita tidak terkena banjir. Jadi selama proses banjir itu kita tahan terhadap banjir. Atau outcomes-nya. Jadi ketika dia misalnya udah terjadi banjir gitu, nah si banjirnya itu kita bisa lebih tahan gitu ya terhadap hasil dari banjir tersebut. Misalnya kalau banjirnya dia sangat tinggi itu kita bisa mengungsi ya. Udah kita bisa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi gitu. Dia banjirnya udah surut, nah itu ada bantuan-bantuan yang datang untuk membantu eh, korban-korban hasil dari banjir atau setelah banjir itu selesai. Jadi ada dua pendekatan. Pertama ketika prosesnya terjadi atau setelah kejadian itu terjadi. Setelah itu bagaimana adaptasi itu dievaluasi ya. Apakah sudah sesuai kriterianya atau prinsip-prinsip adaptasinya itu sudah sesuai terhadap fenomena perubahan iklim tersebut. Nah, itu juga merupakan bagian dari adaptasi. Jadi ada sistemnya, kita lihat tipenya seperti apa dan dievaluasi gitu. Ya. Terus ada 6 alasan kenapa kita harus beradaptasi terhadap perubahan iklim gitu ya. Jadi yang pertama, ini dari Burton 1996, perubahan iklim itu tidak bisa seluruhnya kita hindari ya. Jadi kita pasti terkena yang namanya perubahan iklim ya. Jadi mau nggak mau, karena iklim itu merupakan suatu sistem yang kita tinggal gitu ya, udara, laut, termasuk tanah, pohon, itu merupakan bagian dari satu sistem kebumian gitu. Kita tidak bisa menghindari perubahan iklim secara seluruhnya, ya. Jadi kita hanya bisa tadi beradaptasi dan mitigasi. Terus yang kedua ada antisipasi dan adaptasi itu dia lebih efektif dan lebih hemat dibandingkan dengan adaptasi yang eh, secara tiba-tiba, ya. Jadi intinya persiapan itu lebih baik. Nah, itu ya. Jadi kita harus persiapan. Ya, di sini poin nomor 2 adalah persiapan jauh-jauh hari yang merupakan kunci dari adaptasi ini itu lebih baik dibandingkan dengan yang ketika deket-deket gitu ya atau di sini dia force ya last minute dan emergency ya jadi yang tanpa persiapan intinya ya jadi persiapan itu lebih baik daripada tanpa persiapan. Yang ketiga adalah perubahan iklim itu mungkin berubah lebih cepat ya daripada estimasi perubahan iklim yang sekarang. Ya, jadi, nah ini yang kata kuncinya adalah sering terjadi kejadian yang tidak terduga-duga. Nah, itu.
Contohnya sering sekarang di Cirebon itu dia hujan sangat lebat plus angin. Nah, itu salah satu kejadian-kejadian yang tidak diduga-duga. Biasanya kita hujan lebat oke, tapi nggak ada anginnya. Nah, sekarang tambah keras anginnya gitu ya. Nah, itu adalah unexpected events ya. Jadi event yang biasanya kita nggak temui gitu. Yang keempat, adanya eh, benefits ya, keuntungan yang didapat dari adaptasi terhadap variasi iklim dan kejadian ekstrim dari atmosfer. Ya, jadi ini dia ada dua gitu ya, yang 4 sama 5 ini dia ada keuntungan. Ya, kalau kita bisa beradaptasi lebih cepat, bisa beradaptasi lebih baik gitu ya, dipersiapkan lebih baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ya, keuntungan di sini misalnya kita jadi lebih hemat tadi ya, nyambung ke bagian yang kedua gitu. Jadi kita bisa lebih hemat gitu. Atau kita bisa lebih prediksi gitu ya, bisa lebih memprediksi kejadian-kejadian yang ekstrim tadi gitu. Terus yang kelima sama gitu ya, kita mendapat keuntungan dengan me- menghilangkan eh, peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung proses adaptasi iklim kita. Nah, ini nomor 5 ya. Jadi ada kita bisa melihat kebijakan-kebijakan mana sih yang tidak mendukung perubahan iklim ini gitu, yang tidak mendukung eh, kebermaslahatan manusia gitu atau masyarakat gitu. Nah, itu dengan proses adaptasi itu yang bagian salah satunya adalah evaluasi ini, itu dia kita bisa menghilangkan atau bisa melacak mana peraturan-peraturan yang tidak dibutuhkan gitu atau tidak mendukung eh, kemaslahatan umat gitu ya. Yang terakhir, perubahan iklim itu juga membawa opportunity atau keuntungan ya, termasuk ancaman. Nah, ya, jadi ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk ya. Meskipun yang sekarang kita sering dengar itu adalah perubahan iklim membawa dampak buruk gitu ya, membawa bencana terhadap lingkungan kita. Tapi tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa perubahan iklim itu juga ada untungnya juga atau ada sisi positifnya juga. Nah, ini ada nanti nih ada sesi sendiri gitu ya. Kalian nanti ambil sudah ambil ya perubahan iklim nanti di meteorologi ini juga ada nih lebih jelas ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam tentang sisi positif dari perubahan iklim itu juga banyak ya. Selanjutnya, nah apa sih perubahan iklim itu? Nah ini kalian udah pada tahu semua ya. Perubahan iklim itu definisinya adalah perubahan iklim yang terjadi eh, secara panjang gitu ya, atau kejadian iklim yang berubah dan dia terjadi secara terus-menerus gitu. Nah ini kalau kita lihat definisinya di sini secara singkat saja ya, long term change ya, jadi perubahan yang jangka panjang di temperatur atau kondisi cuaca. Nah, ya, temperatur ini salah satu variabel aja gitu ya. Sebenarnya variabelnya sangat banyak. Apa yang berubah itu sangat banyak, termasuk cuaca di udara maupun yang ada di laut gitu ya. Temperatur yang di laut maupun di temperatur yang ada di udara. Meskipun perubahan tersebut dapat terjadi secara natural, ya, jadi memang alam itu berubah juga secara natural, tapi kegiatan manusia itu dia mempercepat terjadinya proses perubahan iklim ini. Jadi yang tadinya alam itu seimbang, perubahan itu pelan-pelan, tapi kita mempercepat proses terjadinya perubahan iklim ini.
Nah, faktor utama perubahan iklim itu adalah meningkatnya gas rumah kaca akibat adanya pembakaran emisi gas karbon. Nah, itu ya, pembakaran bensin, pembakaran batu bara, pembakaran kayu-kayu, asap, gitu ya, pembakaran apapun yang menghasilkan gas karbon dioksida maupun metan, gitu ya. Ini salah satu aja, salah dua aja, banyak sebenarnya gas-gas rumah kaca yang lain, ya termasuk uap air. Ya, uap air itu juga termasuk gas rumah kaca yang mentrap atau menjebak panas dari matahari itu untuk kembali keluar ke ruang angkasa, gitu ya. Ini kalian udah paham, jadi saya nggak terlalu panjang. Nah, impact atau dampak dari perubahan iklim terhadap ekosistem laut itu di sini ada empat ya. Dampaknya sangat banyak, tapi di sini yang saya fokuskan empat. Itu yang pertama naiknya temperatur laut, ya, naiknya suhu temperatur laut, terutama di permukaan. Ya, ini dampaknya ada dua. Pertama, adanya terjadinya coral bleaching atau pemutihan karang, dan yang kedua adalah adanya eh, apa namanya, migrasi ya, atau pola migrasi dari ikan atau satwa laut gitu, dia berubah ya atau terganggu. Nah, itu. Jadi akibat adanya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah eh, perubahan terjadinya pengasaman laut. Nah, ocean acidification ya. Dampaknya apa? Nah, ini dia dampaknya adalah struktur dari koral itu menjadi lebih lemah. Ya, nanti kita akan bahas, dan berdampak negatif terhadap kerang-kerangan dan plankton. Yang ketiga itu adalah naiknya muka air laut yang berdampak pada erosi pinggir pantai dan hilangnya habitat mangrove maupun habitat lamun. Ya, lamun. Nah, itu nanti juga akan kita bahas. Dan yang terakhir adanya extreme weather atau cuaca ekstrim. Nah, ini dia meningkatkan cyclone dan storm atau meningkatkan frekuensi badai, termasuk intensitasnya atau kekuatan badai juga akan meningkat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah naiknya temperatur. Ya, naiknya temperatur ini dia terjadi di seluruh kolom air, ya, mulai dari permukaan sampai di kedalaman. Meskipun yang paling besar perubahannya adalah di permukaan, gitu. Ya. Nah, ini dia yang dampak yang pertama adalah berubahnya migrasi dari si ikan ini, ya. Jadi ikan itu dia selalu mencari daerah yang sesuai dengan kondisi lingkungannya atau kondisi badannya. Misalnya dia suka di suhu 20 derajat, ya udah dia cari suhu 20 derajat. Dia berenang di situ, main di situ. Kalau dia air lautnya menjadi panas, menjadi 21, nah dia akan pindah tuh ke daerah yang memiliki suhu 20 derajat. Gitu, dia akan pergi dari situ. Nah, ketika dia pergi dari daerah tersebut, dia akan mengganggu sistem di tempat yang baru ataupun merusak sistem di tempat yang lama karena hilangnya satu unsur di rantai makanan. Nah, gitu ya. Jadi migrasi ikan itu perpindahan satwa laut akibat perubahan temperatur atau lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pola rantai makanan. Yang kedua ada coral bleaching. Nah, ini kalian udah tahu ya, coral bleaching, udah tahu itu pemutihan koral. Ya, mati dia karena tidak ada eh, suhu temperatur yang terlalu panas. Itu yang kedua adalah pengasaman laut ya. Pengasaman laut itu adanya masuknya ya, masuknya unsur-unsur
gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, ya, CO2 ini yang dari atmosfer, dari udara, dia masuk ke dalam laut. Nah, sumber CO2-nya dari mana? Dari pabrik-pabrik yang menghasilkan emisi gas CO2. Tuh. Ya, industri terutama. Nah, ketika dia masuk ke dalam laut, si CO2 ini, dia akan menjadi bergabung dengan air dan menjadi asam karbonat. Ketika asam karbonat ini masuk ke dalam air, ke dalam laut, dia akan terpecah menjadi dua ion. Pertama, ion hidrogen dan ion karbonat. Ya, hidrogen dan karbonat. Nah, ion karbonat ini, ion hidrogen ini, dia akan menurunkan pH dari air laut. Ya, dia akan menurunkan pH dari air laut. Sehingga tingkat keasaman air laut itu dia akan semakin tinggi dan membuat si koral-koral itu dia menjadi lebih rapuh, ya, lebih asam, dia lebih rapuh. Itu, ya, itu jadi konsep bagaimana terjadinya pengasaman laut. Terus yang ketiga ada naiknya permukaan laut, ya. Di sini dia akan menyebabkan coastal erosi, ya, atau erosi dari pantai, ya. Selain dia juga akan membuat mundur garis pantai, ya, atau rendaman-rendaman yang ada di pinggir pantai, gitu ya, bangunan-bangunan di pinggir pantai dia akan terendam, dia juga akan membuat erosi dari pantai. Terus di sini juga ada nih, ya, jadi ketika dia erosi, maka kita akan kehilangan ekosistem mangrove, ya. Jadi mangrove ini dia sudah pernah kita bahas, ya, mangrove itu dia bisa berpindah, bisa jalan, bergerak. Tetapi kalau perubahan iklim itu mempercepat terjadinya kenaikan muka air laut, maka si mangrove ini tidak bisa mengimbangi. Pindahnya dia nggak kayak kita bisa jalan gitu, enggak. Dia pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nah, tapi kalau naiknya air itu dia sangat cepat, gitu ya, si mangrove-nya belum pindah. Nah, dia akan tenggelam dan akhirnya akan mati, gitu ya. Mangrove itu dia nggak bisa sepenuhnya tenggelam, ya, harus ada yang akar bernapasnya, ya, batang yang bernapas di atas permukaan air gitu maksudnya. Itu yang terakhir adalah kejadian-kejadian ekstrim, ya. Kejadian-kejadian ekstrim ini contohnya adalah eh, typhoon, ya, atau angin topan dan badai. Terus ada heat wave, ya, heat wave atau gelombang panas termasuk marine heat wave, ya, marine heat wave. Terus ada hujan ekstrim dan banjir, dan ada juga yang terakhir adalah kekeringan yang sangat lama. Nah, itu juga merupakan kejadian-kejadian ekstrim dari iklim akibat perubahan iklim atau pemanasan global. Ya. Nah, ini ada 8 konsep, ya, dari perubahan iklim. Ya, pertama share the loss, ya, membagi, membagi eh, kehilangannya kita bagi. Terus bear the loss, ya, kehilangannya kita tahan, gitu ya, dampaknya kita tahan. Modify the event, ya, jadi event dari perubahan iklimnya itu kita modifikasi, ya, seperti hujan, modifikasi hujan, gitu bisa, gitu ya, atau banjir tadi kita modifikasi bentuknya, seperti apa, ditinggikan kah sungainya atau dibendung jadi bendungan, bisa. Prevent the effects, nah ini juga bisa hampir sama itu dengan yang nomor tiga, dia akan menjaga agar efeknya itu tidak terlalu besar, gitu ya. Apakah rumahnya ditinggikan, terus lantai satu dikosongkan ketika banjir, jadi dampak atau kehilangannya itu lebih sedikit. Terus merubah kegunaan, ya,
Rubah kegunaannya, misalnya tadi bendungan gitu, bendungan yang awalnya dia membendung ketika hujan biasa. Nah, kita alirin eh, si air itu ke bendungan ketika hujan sangat lebat gitu. Jadi pemanfaatan bendungan itu menjadi lebih banyak gitu ya untuk kejadian-kejadian ekstrim. Terus change location ya, dia merubah lokasinya. Tadi misalnya terjadi banjir atau terjadi badai di pinggir laut, nah kita bisa pindah ya. Kita bisa pindah rumah ke daerah yang lebih aman atau daerah yang lebih tinggi. Riset ya atau buat riset gitu, kita bisa buat meneliti ya dan buat edukasi atau untuk eh, apa namanya kesadaran ya kesadaran tingkah laku manusia itu sendiri gitu ya. Ini pilihan-pilihan dari opsi cara-cara untuk mitigasi atau respon. Itu. Nah, untuk strateginya dan langkah-langkahnya dia ada beberapa tipe. Ya, yang pertama ada teknik ya, langkah-langkah yang sifatnya taktikal atau teknikal gitu ya. Dia merubah suatu alat atau suatu benda gitu ya. Contohnya ini eh, insulasi for building atau dia menjaga bangunannya itu biar lebih kuat terhadap cuaca ekstrim. Terus macam-macam ya, ini ada flood and storm. Jadi ketika banjir maupun ketika badai lebih tahan bangunannya dan dia lebih kuat gitu ya. Atau memasang barrier gitu. Atau tembok-tembok yang tahan terhadap banjir. Nah itu bentuknya teknik. Atau membuat pasang AC gitu, bukan sih itu bukan. Ketika panas gitu ya, intinya dia membuat sesuatu yang bisa bertahan untuk terhadap perubahan iklim gitu ya. Bentuknya teknik atau taktikal gitu. Terus juga ada yang green adaptation ya, yang sifatnya adaptasi eh, hijau gitu ya. Nah, ini contohnya yang minggu lalu Marine Protected Area gitu ya, MPA, agar stok ikan kita tetap bertahan ya, tetap sustain, tetap berkelanjutan. Ada juga yang managerial adaptation ya, sifatnya edukasi, sifatnya monitoring kondisi lingkungan, riset, itu, terus membuat kebijakan-kebijakan. Nah, itu adaptasi-adaptasi yang sifatnya manajerial, ya. Terus ada juga yang pendekatannya berdasarkan community base, ya, berdasarkan komunitas. Nah, ini memanfaatkan komunitas lokal gitu ya, kita harus mendekatkan diri kita kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih paham gitu ya terhadap perubahan iklim ini gitu. Kita lebih eh, lebih apa namanya? Lebih dekat gitu ya dengan masyarakat. Ada juga yang pendekatannya bersifat teknologi. Nah, ini yang bersifat teknologi nanti ada contohnya seperti memasang solar panel gitu ya, yaitu kita merubah energi fosil ke energi solar panel gitu. Pemakaian early warning system gitu. Nah, itu ketika gempa atau ketika terjadi heat wave atau terjadi badai gitu. Nah, itu ada penggunaan teknologi untuk si warning system atau peringatan dini gitu. Ini contohnya ya, ada di Green Roof di Basel, Swiss ya. Ya di tiap bangunannya itu dia agar tidak lebih panas. Nah, dia memasang tanah-tanah kecil dan rumput-rumput ini agar bisa menyerap panas, ya, menyerap panas eh, dan tidak membuat udara itu lebih panas. Itu ini lebih dingin nanti udaranya lebih sejuk. Terus ada juga yang coastal defense, contohnya. Nah, dia memasang jetty, memasang
seawall gitu ya, agar tidak terjadi abrasi atau erosi dari si eh, apa namanya ini, pasir yang ada di pantai ya. Itu contohnya. Terus ada juga eh, Norway Blue Revolution gitu yang tentang aquaculture gitu ya. Ini juga contohnya dia smart aquaculture gitu ya, smart aquaculture gitu. Nah, ini dia lebih ramah lingkungan dan produksinya lebih banyak gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini kita bisa mengurangi emisinya ya. Yang pertama, kita bisa mengurangi emisinya ya. Lebih hemat dalam pemakaian listrik. Terus makan secukupnya gitu ya, makan secukupnya, pemakaian air gitu secukupnya, eh, ya pemakaian pemakaian yang berlebihan intinya dihindari secukupnya aja gitu secukupnya. Terus meningkatkan edukasi. Nah, ya, kesadaran masyarakat ini tugas utama kita sebenarnya ya, sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang mengenyam gitu ya, mengenyam pendidikan. Nah, kita harus aware atau lebih meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Mulai dari anak-anak, kita bisa datang ke sekolah-sekolah, kita bisa mengajar gitu ya, bahwa bebas gitu, isunya bebas gitu. Jangan buang sampah sembarangan, lebih hemat energi, atau perkenalkan green teknologi, atau sumber daya energi terbarukan itu bisa sekali gitu ya, meningkatkan kesadaran maupun pengetahuan masyarakat secara umum itu, anak kecil, orang-orang dewasa boleh gitu tentang perubahan iklim ini. Yang ketiga, adanya restorasi dari ekosistem. Nah, ini lebih di atas biasanya kita bisa menanam mangrove di pantai yang tererosi gitu ya. Atau kita bisa tadi MPA ya, MPA bentuknya seperti itu gitu. Nah, itu lebih lebih besar gitu ya. eh apa effortnya atau energinya lebih besar yang dibutuhkan, tapi hasilnya juga lebih kelihatan, gitu ya. Itu. Ini. Dan terakhir ya, untuk konklusinya, jadi memang perubahan iklim ini dia dampaknya sangat signifikan ya terhadap eh, ekosistem laut ya. Jadi dampaknya sangat signifikan terhadap ekosistem laut. Tadi coral bleaching, pindahnya mangrove gitu, matinya ekosistem mangrove gitu akibat naiknya muka air laut atau padang lamun juga gitu ya. Jadi perlu adanya adaptasi iklim yang efektif ya, yang merupakan kombinasi dari ecosystem base, community base, managerial measure, technical measure, dan technological approach ya. Jadi yang paling bagus memang mengkombinasikan semua ini gitu ya. Tetapi ini sangat susah gitu. Kita bisa mencari langkah-langkah mana yang paling cocok terhadap terhadap lingkungan kita ya, disesuaikan dengan lingkungan kita. Terus kolaborasi ya, kolaborasi ya, effort itu sangat penting gitu ya, dari industri, dari pemerintah, dari akademisi, dari mahasiswa, dari kepala daerah, wali kota, gubernur. Dan jadi kolaborasi itu akan meningkatkan kesuksesan kita. Ya, jadi kerjasama, kerjasama. Mungkin itu saja ya materi kuliah hari ini. Bentuknya asinkron ya. Jadi kalian nonton video ini, nanti ada tugas-tugas yang sudah diberikan di bawah dari EduNext ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.